Baik, terima kasih Saudari Mudawama atas waktu yang diberikan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu adanya kemiskinan. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik 2010 itu merupakan penduduk yang rata-rata memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan per bulannya. Garis kemiskinan ini merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Pada dasarnya, definisi kemiskinan ini dapat dilihat dari dua sisi menurut Arsyad 2010, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Apa sih kemiskinan absolut itu? Kemiskinan absolut ini adalah kemiskinan yang berkaitan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang berdasarkan pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang merupakan sebuah patokan seseorang untuk hidup secara layak. Sedangkan kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Jadi sering terjadi fenomena di mana seseorang ini sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitar lingkungannya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka mengenai program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi PKH ini merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Jadi program PKH ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan terutama pada kelompok RTM itu sendiri. Selanjutnya yaitu adanya besaran bantuan PKH. Di sini terdapat besaran bantuan PKH yaitu komponen bantuan yang mana di sini komponennya yaitu bantuan ibu hamil atau menyusui dengan indeks bantuan 1.200.000 dan komponen yang kedua yaitu bantuan anak usia di bawah 6 tahun sama seperti ibu hamil 1.200.000. Sedangkan yang ketiga itu adalah bantuan peserta pendidikan setara SD atau sederajat yang sejumlah indeks bantuannya 450 dan selanjutnya ada bantuan peserta pendidikan setara SMP atau sederajat mendapat indeks bantuan 750.000 dan selanjutnya yaitu bantuan peserta pendidikan setara SMA atau sederajat itu sejumlah nominal 1 juta. Selanjutnya bantuan penyandang disabilitas berat terdapat indeks bantuan 3.100.000 dan yang terakhir ada bantuan lanjut usia 70 tahun ke atas dengan indeks bantuan 1.900.000. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik menurut William Endan ini adalah memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh sih kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Misal evaluasi ini memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan, tujuan, dan target. Dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Selanjutnya yaitu dalam mengevaluasi ini diperlukan sebuah indikator untuk mengukur keberhasilan sebuah program atau kebijakan publik tersebut. Untuk mengetahui dampak atau hasil dari sebuah kebijakan tersebut, dalam menghasilkan informasi, William Dam ini menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut, yaitu adanya efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Apa sih tujuan dari keenam kriteria evaluasi kebijakan publik? Yang pertama efektivitas. Efektivitas ini ada tujuannya adalah untuk menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil dari kebijakan tersebut.
Efisiensi ini adalah untuk menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan. Sedangkan kecukupan ini menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku. Biasanya kriteria evaluasi menurut William dan ini mempunyai pertanyaan dari beberapa kriterianya. Seperti efektivitas ini biasanya mempunyai pertanyaan apakah hasil yang diinginkan ini telah tercapai. Sedangkan efisiensi ini seberapa banyak sih usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Sedangkan perataan yaitu apakah biaya manfaat yang didistribusikan dengan merata itu pada kelompok-kelompok yang berbeda. Sedangkan responsivitas, apakah hasil kebijakan itu memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok yang tertentu. Dan yang terakhir ketepatan itu adalah apakah hasil tujuan yang diinginkan itu benar-benar berguna atau bernilai. Selanjutnya yaitu adanya metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat diukur tingkat validitasnya, maka penelitian ini harus menganut metode penelitian sesuai dengan tema yang menjadi objek penelitian. Untuk itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mendeskripsikan mengenai evaluasi kebijakan program Keluarga Harapan atau PKH sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Inggit. Waktu dan tempat saya persilahkan.